ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن النفس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Dan kita masih di bagian yang pertama, yaitu amil-amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari saja, atau huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari hanya satu saja. Yang pertama kita sudah mempelajarinya pada video sebelumnya, yaitu lam. Kemudian yang kedua juga lamma sudah dipelajari pada video sebelumnya. Adapun pada video kali ini kita akan masuk kepada huruf yang ketiga, ats-tsalits, yaitu lamul amr. Huruf lam yang berfungsi untuk memerintah. Huruf lam yang masuk kepada fi'il mudhari dan fungsinya adalah untuk memerintah. Nah, ini nanti perbedaan antara lamul amr dengan lam yang lainnya. Kalau di amil-amil yang menasabkan kita sudah melewati lamut ta'lil yang juga masuk kepada fi'il mudhari, hanya saja fungsinya menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an, dan dia adalah huruf jar yang berfungsi sebagai ta'lil atau sebab. Kalau diartikan itu adalah agar. Nah, kalau lamul amr itu masuk kepada fi'il mudhari kemudian bermakna perintah, atau biasanya kalau diartikan itu hendaklah, yakni perintah. Boleh mengatakan halaman 174, lamul amr hiya. Nah, hiya di sini memakai muannas karena kembali kepada huruf lam, dan semua huruf itu dihukumi muannas dalam bahasa Arab. Ini alif bata itu huruf hijaiyah yang memiliki makna atau yang tidak memiliki makna itu dihukumi muannas, sehingga menggunakan hiya. Hiya allati yutlabu biha fi'lu syai'in. Dia, ini lamul amr, adalah yang dituntut dengan lam itu fi'lu syai'in, mengerjakan sesuatu. Jadi kalau sudah fi'il mudhari kemasukan lamul amr, maka maknanya adalah tuntutan untuk mengerjakan sesuatu. Caranya gampang, fi'il mudhari apapun bentuknya, kemudian ditambahi huruf lam di awalnya, kemudian setelah itu disukun atau dijazm akhirnya. Kalau contohnya yadribu menjadi li yadrib, li yadrib. Nahwu contohnya yang pertama adalah qaulihi ta'ala. Qauli kita membaca qauli karena sebagai mudhaf ilaih bagi nahwu. Nahwu mudhaf, kemudian qaulihi mudhaf ilaih. Qaulihi ta'ala adalah liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Aslinya adalah yunfiku, nafaqa yunfiku. Yunfiku artinya dia memberi nafkah. Kemudian kita masukkan lamul amr, lam yang berfungsi perintah, maka artinya hendaklah ia memberi nafkah. Atau dengan ringkasnya kita mengatakan hendaklah ia menginfakkan. Liyunfik, hendaklah menginfakkan. Siapa yang menginfakkan? Dzu sa'atin, orang yang memiliki kelapangan, min sa'atihi, dari kelapangan hartanya. Ini secara makna. Jadi lam di sini namanya lamul amr, masuk kepada fi'il mudhari, fungsinya menjazmkan fi'il mudhari. Ingat, bukan hanya mensukunkan ya, tetapi menjazmkan, sehingga nanti tinggal bentuk fi'il mudharinya apa, maka tanda jazmnya berbeda-beda. Ada yang memakai sukun, ada yang membuang nun, ada yang menghapus huruf illat, huruf penyakitnya. Kemudian kita mengirab liyunfiq. Liyunfiq di sini adalah al-lamu lamul amr. Lam di sini adalah lamul amr, sehingga bukan huruf jar ya. Dia huruf jazm, nanti akan disebutkan harfu jazmin. Dia adalah huruf jazm, bukan huruf jar. Mabniun alal kasri, dia mabni di atas kasrah. Ini li, dibaca li bukan la. Sedangkan yunfik adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr. Dia adalah fi'il mudhari yang majzum, dijazmkan dengan lamul amr. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya di sini adalah sukun.
Ini sudah kita lewati, dalam video sebelumnya sudah jelaskan, dan kita juga ada video khusus cara mengirab fi'il mudhari yang mu'tal. Itu ada khusus, bahwasanya di sana ada penjelasan terkait dengan hal ini. Baik, kemudian yang kedua, wa qaulihi ta'ala wal yattaqillaha rabbahu. Wal yattaqillaha rabbahu. Nah, di sini ada huruf waw ataf, kemudian ada lamul amr, aslinya waliya, wali yattaqi. Nah, kemudian di sini disukun. Wal yattaqillaha rabbahu. Nah, di sini fi'il mudhari'nya ini dijazmkan dengan lamul amr. Sekarang pertanyaannya kepada teman-teman, mungkin bisa dijawab sendiri. Fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr di sini tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya apa? Ini lihat, sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Ketika fi'il mudhari bentuknya seperti ini, dia jazm, tanda jazmnya itu apa? Tapi benar sekali bahwasanya tanda jazmnya di sini adalah membuang huruf penyakit, dan yang dibuang itu adalah yang dibuang adalah ya, karena harokat kasroh di sini. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah sebagai Robnya. Lihat taki allamu lamul amr. Lam di sini lam yang berfungsi perintah, harfu jazmin, dia adalah huruf jazm, mabniun yang mabni ala sukun, dan mabninya di atas sukun. Ini sukun, aslinya ya wali, nanti ada penjelasannya lah. Yattaqi adalah fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' yang majzum bila mil amr, dengan lamul amr, wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, sedangkan alamat tanda jazmnya adalah menghapus huruf penyakit. Ini sudah kita ulangi sebelumnya, bahwasannya fi'il mudhari' yang diakhiri huruf penyakit, ketika dia jazm maka tanda jazmnya adalah menghapus huruf penyakitnya. Adapun apa yang dihapus dari huruf penyakit itu bisa kita deteksi dari harokat huruf terakhir yang ada. Ini huruf sebelum fiil atau sebelum huruf penyakit itu. Kalau kasroh berarti ya, kalau fathah berarti alif, kalau dhamma berarti wawu. Kemudian yang ketiga adalah wa qaulihi ta'ala falyastajibu, maka hendaklah mereka menjawab, li, falyastajibu li. Falyastajibu, allamu di sini ada lam fal. Jadi kalau kita mengirab itu kita lihat saja huruf itu semuanya mabni. Adapun dia mabni di atas apa, kita ikuti saja. Kalau di sini dia sukun, ya bilang kita mengatakan mabni di atas sukun. Kalau dia kasrah, ya mabni alal kasri. Kalau dhammah, ya mabni alal dhammi. Seperti itu. Nah, alam di sini adalah lamul amr, harfu jazmin, dia adalah huruf jazm, mabniun ala sukun, yang mabni di atas sukun. Yastajibu adalah fi'lun mudhari'un majzumun bil lamil amr, fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lamul amr, wa alamatu jazmi hadfun nun, dan tanda jazmnya adalah menghapus nun di belakang sini. Kenapa tanda jazmnya menghapus nun? Li'annahu minal af'alil khamsah, karena ia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Nah, kalau fi'il-fi'il yang 5, fa'ilnya tinggal lihat domirnya saja. Fi'il-fi'il yang 5 af'alul khamsah itu fa'ilnya adalah domir yang bersambung dengan dia itu. Wawul jama'ah adalah domir muttasil, domir yang bersambung, mabni ala sukun, mabninya di atas sukun, fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa. Nah ini tentang fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr. Ma'aniha, adapun makna-makna dari lamul amr ini. Baik. Adapun makna-makna lamul amr ini, yang pertama adalah al-amru, perintah. Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah doa, permohonan atau minta tolong. Kemudian al-iltimas, nanti akan dijelaskan apa itu iltimas. Kita baca satu persatu apa yang dimaksud dengan al-amru. Apa yang dimaksud dengan al-amru? Amru itu ya perintah. Sehingga seperti ini. Kita sebutkan secara global dulu biar nanti ada penjelasan dari muallif. Perintah itu kalau dalam sehari-hari kita itu kan terbagi menjadi 3. Walaupun semuanya namanya perintah, tetapi dalam bab adab dan kesopanan itu biasanya dibagi 3. Perintah menyuruh. Nah, ini perintah itu menyuruh. Itu biasanya istilah untuk dari yang besar kepada yang kecil.
yang tinggi jabatannya, yang tinggi kedudukannya kepada yang bawah. Itu biasanya kan perintah. Seumpama seorang komandan memerintahkan anak buahnya, itu tidak mengapa ia mengatakan, aku perintahkan engkau lari sana. Hendaklah engkau berlari. Ini namanya perintah dari sang komandan atas ke bawah. Itu namanya amru. Kalau kita memerintahkan anak kita, itu namanya amru, perintah. Sedangkan doa itu adalah perintah juga, tetapi karena bab adab kita mengatakan itu permohonan atau minta tolong. Seumpama kita minta tolong kepada ayah kita, kepada abang kita, kan tidak sopan kalau kita bahasakan dengan menyuruh. Aku menyuruh ayahku, itu tidak sopan. Tapi kalau kita mengatakan, saya tadi minta tolong kepada ayah saya, ayah tolonglah belikan mainan. Itu sebenarnya menyuruh, tetapi hanya bab kesopanan saja disebut dengan ad-doa. Ini dari yang atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Kalau al-iltimas itu sepadan, sebaya. Kita menyuruh kawan kita, itu namanya, istilahnya dalam bahasa Arab itu iltimas. Semuanya masuk dalam amr, semuanya itu adalah perintah, hanya saja istilahnya berbeda-beda. Nah, al-amru in kana talabu shadiran minal a'la ilal adna. Disebut amr itu in kana talabu jika permintaan itu shadiran muncul minal a'la dari yang atas ilal adna kepada yang bawah. Seperti tadilah, apapun kedudukan derajat pangkatnya, anak atau orang tua kepada anaknya, abang kepada adiknya, atasan kepada bawahannya, seorang kakek kepada cucunya, itu namanya amr. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atin. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya, maka ini disebut amr. Kemudian yang kedua adalah doa, permohonan atau minta tolong. In kana talabu shadiran minal adna ilal a'la, ini adalah permintaan yang shadir, yang muncul minal adna dari bawah, ilal a'la kepada yang di atas, kepada yang lebih tinggi. Itu doa, permohonan, minta tolong. Walaupun sama-sama menyuruh, kita menyuruh seumpama abang kita, bang tolong ambilkan kertas, itu sebenarnya menyuruh, tetapi kesopanan tadi termasuk adab adalah kita mengistilahkannya dengan minta tolong. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa nadau ya maliku, dan mereka penduduk neraka nadau, memanggil, ya malik, wahai malik. Ini malaikat malik, tentunya ahli neraka itu rendah, sedangkan malaikat malik itu mulia, dari bawah ke atas, kan seperti itu. Liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu mematikan kami saja, menyelesaikan urusan kami saja. Ini liyaqdi, hendaknya, menggunakan kalimat hendaknya, yani mohon tolonglah agar Rabbmu itu mematikan kami saja. Ya, walaupun sama kalau kita bilang liyaqdi sini ya perintah, lamul amr, yaqdi fi'il yang dijazmkan karena ada lamul amr. Al-iltimas, kemudian yang ketiga adalah iltimas, in kana talabu shadiran min syakhsin liman yusawihi, yaitu tolab, permohonan atau permintaan yang muncul dari seseorang bagi orang yang sebaya dengannya, sebaya, sejajar, sejabatan atau seangkatan dan yang semisal dengannya, itu namanya iltimas. Kaqaulika liman yusawika, seperti ucapanmu kepada orang yang sebaya denganmu, litaf'al, hendaklah engkau melakukan, litadrib, hendaklah engkau memukul, litaftah, hendaklah engkau membuka. Itu sama, namanya adalah iltimas, walaupun semuanya masuk kepada amr. Harokatuha, kemudian harokat lamul amr itu apa? Ini yang dibahas. Harokat lamul amr itu apa? Berarti maknanya sudah. Sekarang adalah harokatnya. Yang pertama adalah al-kasru, diharokati kasroh in lam tusbaq bil wawi awil fa'i au thumma. Dia diharokati kasroh jika tidak didahului huruf waw, atau didahului huruf fa, atau didahului thumma. Kalau ada wawnya, kalau ada fa-nya, kalau ada thummanya, berarti tidak kasroh. Kalau tidak ada waw sebelumnya, kalau tidak ada fa sebelumnya, kalau tidak ada thumma, maka harokatnya kasroh. Seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi beberapa.
Kita sebutkan dengan cepat saja. Nahu qaulihi ta'ala li yunfiq. Ini li yunfiq. Ini enggak ada huruf waw, fa atau thumma sebelumnya. Liyaqdi ini sama juga, sebelumnya tidak ada. Liyasta'dzinkum, ini sebelumnya tidak ada. Ini yang pertama, kasroh kalau tidak didahului oleh salah satu dari 3 huruf, waw, fa atau thumma, huruf ataf. Kemudian yang kedua adalah wa yajuzul kasru wat taskinu, dan boleh al kasru, kasru sebagai fa'ilnya yajuzu, dibaca dhamma. Boleh membacanya dengan harokat kasroh atau disukun. Mau di kasroh boleh, mau disukun boleh. Kapan ini? In subiqat bil fa'i awil wawi au thumma, jika lam itu, subiqat di sini naibul fa'ilnya adalah lam. Apabila lam itu atau jika lam itu didahului oleh huruf fa atau huruf waw atau huruf thumma. Wat taskinu fi hadhil halati aktsaru, sedangkan mensukun dalam kondisi seperti ini itu lebih banyak penggunaannya kalau didahului oleh huruf waw, fa, thumma. Tentunya ini selain dari ayat Al-Qur'an ya. Kalau ayat Al-Qur'an sudah mengikut saja kita. Adapun selain ayat Al-Qur'an, kalau kita membaca kalam ulama atau kitab-kitab ulama ya silahkan, mau disukun boleh, mau dikasroh ya boleh. Nah, di sini jelaskan kenapa mensukun lamul amr yang didahului fa, waw, thumma itu lebih banyak penggunaannya. Li'annahu akhafu minal kasri, dikarenakan dia akhafu, ini dibaca dhamma karena dia adalah khobar anna minal kasri, lebih ringan diucapkan daripada di kasro. Ini seumpama kita membaca gini, fal ya'budu, itu kan ringan, tapi kalau kita kasrohkan fal ya'budu itu agak berat. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fal ya'budu. Nah, di sini didahului fa, kemudian ada lamul amr, kemudian ada fi'il mudhari yang majzum, maka lamnya dibaca sukun. Ini lebih ringan. Nah, pertanyaan lagi bagi teman-teman, fal ya'budu ini fi'il mudhari majzumnya, tanda jazmnya apa? Silakan dijawab sendiri. Kemudian contoh yang kedua, qaulihi ta'ala wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu wal yasfahu, ini juga sama, wal. Kenapa disukun? Karena didahului waw. Ini juga sama. Coba dijawab, ini tanda jazmnya apa? Kemudian yang ketiga adalah tsummal yaqdu tafathahum. Tsummal yaqdu tafathahum. Ini juga sama, pakai sukun karena didahului tsumma, didahului waw, kemudian didahului fa. Tayyib. Ini terkait dengan harokatnya. Mas'alatun muhimmatun, ada permasalahan yang penting. Ada permasalahan yang penting. Al-amru bil fi'li lahu sighatani. Al-amru bil fi'li maksudnya adalah memerintahkan orang menggunakan fi'il, itu ada 2 bentuk. Seumpama kita menyuruh anak kita menggunakan fi'il. Nah, itu fi'il apa saja yang bisa kita pakai untuk memerintah. Nah, di sini ada 2 bentuk fi'il. Yang pertama adalah fi'il amr. Fi'il amr ini adalah fi'il yang majzum ya, sudah lewat penjelasannya, seperti idrib, pukula, iftah, bukala. Kemudian yang kedua menggunakan al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari yang al-muqtaranu, yang fi'il mudhari itu diiringi bilamil amr, dengan lamul amr. Yang fi'il mudhari itu diiringi dengan lamul amr, seperti contoh-contoh tadi. Maka fi'il mudhari itu menjadi perintah maknanya. Kemudian yang pertama, fa in aradta an ta'mura mukhataban bil fi'li falaka tariqatani. Di sini ada alif, yakni a. Fa in aradta, jika engkau ingin, an ta'mura, memerintahkan, mukhataban, orang yang engkau ajak bicara, bil fi'li, menggunakan fi'il, falaka tariqatani, maka engkau memiliki 2 cara. Yang pertama adalah al-amru bi fi'lil amr, memerintahkan dengan menggunakan fi'il amr.
Wa hadzal wajhu huwal ghalib, dan jenis yang pertama ini memerintahkan dengan fi'il amr, inilah yang umum terjadi. Kalau engkau ingin memerintahkan orang melakukan sesuatu yang menggunakan fi'il amr. Nahu contohnya adalah uktub, tulislah olehmu. Idhab, pergilah. Uktubu, tulislah oleh kalian laki-laki. Idhabi, pergilah engkau wahai satu orang perempuan. Nah, kalau kita ingin memerintahkan ya menggunakan fi'il amr, atau ingin memohon ya pakai fi'il amr, atau iltimas, menyuruh kawan sebaya juga pakai fi'il amr. Fi'ilnya sama, hanya penamaannya berbeda. Ada yang perintah, ada yang memohon, ada yang iltimas. Ini yang pertama. Bagaimana kita tahu fi'il amr? Nah, ini pembahasannya ada di ilmu shorof. Fi'il amr. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah al-amru bil mudhari, memerintahkan dengan menggunakan fi'il mudhari. Al-muqtarani, yang fi'il mudhari itu diiringi bila mil amr, dengan lamul amr. Diiringi lamul amr. Ini sebelumnya ada lam al-amr. Wa hadzal wajhu qalilul isti'mal. Sisi yang kedua ini penggunaannya sedikit. Nahu contohnya adalah litaktub, hendaklah engkau menulis. Litadhhab, hendaklah engkau pergi. Litaktubu, hendaklah kalian menulis. Litadhhabi, hendaklah engkau perempuan pergi. Yani biasanya orang kalau menyuruh muridnya, menyuruh anaknya, menyuruh kawannya untuk menulis, mereka keumumannya itu menggunakan fi'il amr yang pertama ini, uktub. Uktub itu simple. Tapi terkadang ada juga yang menggunakan litaktub, hendaklah engkau menulis. Tetapi qalilul isti'mal, jarang digunakan kata beliau. Kemudian B, ba, wa in aradta an ta'mura ghaiban bil fi'li. Nah, ini berarti dibedakan oleh mu'alif. Kalau yang pertama itu adalah memerintahkan orang yang diajak bicara. Bagaimana cara kita memerintahkan? Ada dua cara. Yang pertama menggunakan fi'il amr, itu langsung. Kemudian yang kedua menggunakan fi'il mudhari yang ditambah atau yang didahului oleh lamul amr. Tetapi ini memang sedikit. Bahkan dalam Al-Quran sisi yang ini cuma satu disebutkan oleh mu'alif di bawah. Nah, lil istighna'i anhu bisighati fi'il amr hatta innahu, di sini disebutkan lam yaqa fil Qur'ani bi qiraatihi al-ashr illa fi mawdi'in wahidin. Hanya di satu tempat saja, wahwa qauluhu ta'ala fa bidzalika falyafrahu fi qiraati man qara'a bitta'i amran min khatab. Pada ayat fa bidzalika falyafrahu, pada qiraah orang yang membacanya faltafrahu. Al-muhim, ini kalau yang untuk mukhatab itu sedikit. Kemudian B, bagaimana cara kita memerintahkan orang ketiga, orang yang gaib, orang yang dibicarakan lah. Ini orang yang membicarakan itu mutakallim, orang yang diajak bicara namanya mukhatab. Kalau pihak ketiga yang dibicarakan itu namanya gaib. Nah, bagaimana kalau kita menyuruh dia? Seumpama kita punya tamu, kemudian kita bilang kepada anak kita, suruh dia masuk. Nah, yang kita suruh bukan anak kita, tetapi tamu, si gaib tadi, orang ketiga tadi. Berarti saya, orang pertama mutakallim, anak itu adalah mukhatab yang diajak bicara, kemudian tamu itu adalah gaib. Wa in aradta an ta'mura ghaiban, jika engkau ingin memerintahkan orang yang gaib, pihak ketiga, bil fi'li, untuk melakukan sesuatu dengan fi'il, falaisa laka illa wajhun wahid, maka tidak ada bagimu cara kecuali hanya satu saja, wa huwal mudhari, yaitu dengan menggunakan fi'il mudhari al-muqtaran yang diiringi bila mil amr, dengan lamul amr. Berarti tidak boleh menggunakan fi'il amr, karena fi'il amr itu perintah untuk orang kedua. Uktub, tulislah olehmu, bukan tulislah olehnya, bukan. Idhab, pergilah. Siapa yang pergi? Kamu, bukan dia. Uktubu, tulislah. Jama', siapa kalian? Bukan mereka. Nah, kalau ingin memerintahkan dia, mereka, itu maka hanya ada satu cara, yaitu fi'il mudhari,
didahului dimasukkan lamul amr pada awalnya. Nah, yang seperti ini contoh dalam Al-Quran banyak. Kalau yang ghaib, memerintahkan ghaib dengan fi'il amr. Tadi yang disebut qalilul istimal ini kalau dia mukhatab. Contohnya adalah nahwu qaulihi ta'ala. Kita baca dengan singkat saja. Nahwu qaulihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, di sini falyasumhu didahului oleh fa, maka lamnya boleh sukun, boleh kasroh, tetapi untuk meringankan bacaan disukun saja. Fal yasumhu fi'il mudhari'nya majzum dengan lamul amr, tanda jazmnya sukun. Fal yasumhu, maka hendaknya dia, bukan kamu ya, hendaknya dia berpuasa. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa. Kemudian yang kedua contohnya adalah wal yahkum, hendaknya ia berhukum. Wal yahkum dari yahkumu, kemudian kemasukan lamul amr. Kenapa lamul amrnya sukun? Karena didahului oleh waw. Maka cara membacanya boleh di kasrah, boleh disukun. Hendaknya dia berhukum. Siapa dia di sini? Ahlul Injil. Kemudian yang ketiga wal yashhad adzabahuma, hendaklah menyaksikan. Hendaklah ia menyaksikan. Nah, seperti itu. Siapa yang menyaksikan? Taifah, sekelompok dari kalangan orang beriman. Ini contohnya. Kalau yang diperintah itu orang ketiga, maka menggunakan fi'il amr yang didahului oleh fi'il mudhari yang didahului oleh lamul amr. Berarti selesai huruf yang ketiga, lamul amr. Lamul amr. Sehingga cara kita menyuruh orang menggunakan fi'il itu bagaimana? Tergantung orang yang disuruh ini siapa. Kalau yang disuruh adalah orang yang kita ajak bicara, maka boleh dengan dua cara. Yang pertama menggunakan fi'il amr, boleh langsung uktub, tulislah. Idhab, pergilah. Ukhruj, keluarlah. Atau kita boleh menggunakan fi'il amr, fi'il mudhari yang mukhatab. Menggunakan fi'il mudhari yang mukhatab kemudian ditambahi lamul amr. Seumpama tadhhabu, kamu pergi. Takhruju, kamu keluar, tambahi saja lamul amr, hendaklah kamu keluar, hendaklah kamu pergi. Taftahu, kamu membuka. Litaftah, hendaklah kamu membuka, seperti itu. Tapi ini jarang penggunaannya karena terlalu panjang ya. Bagus langsung pakai fi'il amr. Tetapi kalau yang disuruh adalah orang ketiga yang tidak ada di hadapan kita, orang yang dibicarakan, maka hanya satu caranya, yaitu menggunakan fi'il mudhari yang didahului oleh lamul amr. Hendaknya ia masuk, hendaknya ia menulis, seumpama. Kemudian yang keempat adalah la an-nahiyah. Yang keempat adalah la an-nahiyah, la untuk melarang. Jadi macam-macam ya, ada lamul amr, lam, huruf lam yang untuk memerintah. Kalau ini la, penulisannya seperti lam alif seperti ini. An-nahiyatu, yang fungsi la ini adalah untuk melarang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu jangan. Jangan. Ada la untuk meniadakan, namanya la nafiyah. Artinya tidak. Dia tidak minum, dia tidak duduk, dia tidak berdiri. Itu namanya la nafiyah. Kalau ini untuk melarang, jangan kamu berdiri, jangan kamu minum, jangan kamu duduk, itu melarang. Hiya allati yutlabu bihal kaffu an fi'li syai'in. Hiya, yakni lam ini, dia adalah yang dituntut dengannya al-kaffu an fi'li syai'in, menahan dari melakukan sesuatu. Yakni melarang, tahan. La takhruj, tahan dirimu, jangan keluar. La tadkhul, tahan dirimu, jangan masuk. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, aslinya di sini adalah tusyriku, kemudian kemasukan la nahiyah, maka dia menjadi sukun karena jazm. Kita i'rab, mu'allim mengatakan la di sini adalah la an-nahiyatu harfu jazmin. La di sini adalah la nahiyah. Yani nahiyah ini fungsinya atau maknanya, lain di sini ada afwan, maknanya melarang. Harfu jazmin, dia adalah huruf yang fungsinya menjazmkan lil fi'lil mudhari. Fi'il mudhari, harfu jazmin lil fi'lil mudhari. Nah, kemudian dia mabni
ala sukun, mabninya itu di atas sukun. Seperti yang kita ulang-ulang, kalau ada huruf diakhiri alif maka itu namanya mabni di atas sukun. Tusyrik adalah fi'lun mudhari'un majzum, fi'il mudhari yang dijazmkan dengan la nahiyah. Sehingga kalau ditanya fi'il mudhari di sini kenapa jazm, apa amilnya, kita katakan amilnya adalah la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ini yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, wa qaulihi ta'ala la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah, ini artinya janganlah kalian batalkan. Nah, la di sini adalah la an-nahiyatu, la yang melarang, harfu jazmin, dia huruf jazm, lil fi'lil mudhari, menjazmkan fi'il mudhari, mabniyun, dia mabni ala sukun, di atas sukun. Tubtilu aslinya tubtiluna, termasuk af'alul khamsah. Fi'lun mudhari majzum, dia adalah fi'il mudhari yang dijazmkan bila an-nahiyati, dengan la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya adalah hadfun nun, menghapus nun, li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Nah, kalau fi'il-fi'il yang 5 maka fa'ilnya adalah dhamir yang bersambung dengannya. Wa wawul jamaah dhamirun muttasil mabni di atas sukun, fi mahalli raf'in fa'ilun, fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian yang ketiga, walatan sanasibaka minad dunya, janganlah engkau lupa bahagianmu dari negeri, dari dunia. Walatansa di sini. Nah, ini tansa fiilnya, fiil mudhari'nya majzum tetapi ada harokatnya. Barangkali antum masih ingat, kalau yang seperti ini tanda jazmnya berarti dengan apa? Naam, tanda jazmnya adalah dengan menghapus huruf penyakit. Kira-kira huruf penyakit apa yang dihapus? Betul sekali, yang dihapus adalah alif karena harokatnya fathah. Sehingga la di sini adalah la an-nahiyatu harfu jazmin, huruf jazm lil fi'li mudhari, yang menjazmkan fi'il mudhari mabni di atas sukun. Tansa adalah fi'il mudhari yang majzum bila an-nahiyah, wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ini sudah diulang-ulang, sudah tidak perlu kita jelaskan lagi. Sekarang maknanya, makna larangan ini sama dengan amr, sama dengan amr. Ma'aniha, makna-makna dari la nahiyah. Yang pertama an-nahyu, larangan. Kemudian yang kedua adalah doa, permohonan, memohon untuk berhenti. Al-iltimas, yang nyuruh orang yang sebaya atau melarang orang yang sebaya, afan. Nah, disebut di an-nahyu, disebut fi'il mudhari yang didahului oleh la nahiyah itu sebagai an-nahyu, larangan. Ingka natolabu, kalau tuntutan itu sodiron, nah, dia disebut tuntutan ya, tetapi yang dimaksud tuntutan di sini bukan tuntutan untuk berbuat, tetapi tuntutan untuk menahan diri. Sodiran yang berasal minal a'la, dari yang lebih tinggi, ilal adna, kepada yang lebih rendah. Nahu qaulihi ta'ala fala taj'alu, ini dari Allah kepada makhluknya yang rendah. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Nah, di sini antum bisa cari sendiri tanda jazmnya apa. Taj'alu ini adalah fiil yang dijazmkan dengan la nahiyah. Tanda jazmnya apa? Silakan dicari sendiri. Kemudian doa yang kedua adalah doa in kana talabu sadiran minal adna ilal a'la. Kalau larangan itu, tuntutan itu berasal dari yang lebih rendah, lebih bawah kepada yang lebih atas. Contohnya adalah nahu qaulihi ta'ala rabbana la tuzigh qulubana. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, doa makhluk kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan, palingkan hati-hati kami. Nah, di sini adalah fi'il mudhari yang majzum, tanda jazmnya sukun jelas. Kemudian yang ketiga adalah al-iltimas. Iltimas in kana talabu sadiran min syakhsin liman yusawihi, jika tuntutan itu berasal dari seseorang kepada yang sebaya dengannya. Ka qauli kaliman yusawika, seperti ucapanmu kepada orang yang sebaya denganmu, la taf'al, janganlah engkau lakukan, la takhruj, janganlah engkau keluar. Ya, ini sama seperti sebelumnya, bentuk fiilnya itu sama, hanya saja istilahnya berbeda. Ada yang disebut larangan ketika kita melarang
orang yang di bawah derajatnya dari kita, atau permohonan untuk menahan jika itu adalah orang yang berada di atas, jika itu adalah orang atau sesuatu yang berada di atas kita. Kemudian iltimas kalau yang dilarang itu adalah teman sebaya. Mas'alatun muhimmah, permasalahan yang penting. Tusta'malullah an-nahiyah, digunakanlah an-nahiyah. Nah, di sini nahiyatu harusnya. Linahyi al-mukhatabi, untuk melarang mukhatab. Walinahyil ghaibi. Nah, kita ulangi ya. Tusta'malullah an-nahiyah, digunakanlah nahiyah ini fungsinya untuk dua, melarang dua. Pertama, linahyil mukhatab, untuk melarang orang yang diajak bicara, walinahyil ghaib, dan juga untuk melarang orang yang ghaib. Jadi sama bentuknya, berbeda dengan tadi yang perintah. Kalau perintah itu ya seperti penjelasan sebelumnya. Kalau ini orang yang kita ajak bicara, cara melarangnya bagaimana? Ya sama, pakai la nahiyah. Kalau orang yang dilarang adalah orang ketiga, bagaimana? Sama dengan ini, menggunakan la nahiyah juga. Seumpama janganlah kamu keluar, itu kalau mukhatab, yang kita larang itu mukhatab. Tapi kalau yang dilarang adalah orang ketiga yang dibicarakan, seperti kita mengatakan kepada anak kita, wahai fulan, katakan kepada dia janganlah dia keluar. Sehingga yang kita larang itu bukan anak kita tetapi orang lain. Contoh yang pertama, alif, ini A, nahyul mukhatab, melarang orang yang diajak bicara menggunakanlah. Contohnya adalah nahu qaulihi ta'ala la tusyrik, ini janganlah engkau berbuat syirik. Wa qaulihi ta'ala la tubtilu, ini sama dengan tadi sebelumnya ya. La tubtilu, janganlah engkau kalian membatalkan. Qala la takhafa, janganlah kamu berdua takut. Ini kalau yang dilarang itu orang yang diajak bicara, ya pakai la nahiyah juga. Atau yang dilarang itu adalah orang yang tidak ada atau pihak ketiga, si C. Nahu qaulihi ta'ala la yaskhar, janganlah dia. Nah, itu dia. Yaskhar, janganlah dia merendahkan, meremehkan. Qaumun min qaumin, siapa yaskhar di sini? Qaumun fa'ilnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala fala yusrif. Nah, di sini kan pakai iya. Iya ini tanda ghaib. Fala yusrif, maka janganlah dia berlebihan. Janganlah dia berlebihan. Kemudian yang ketiga, wala ya'ba, janganlah enggan. Janganlah dia enggan. Katibun, yaitu orang yang menulis. Kemudian yang keempat, la yattakhid. Ini kita sebutkan contoh cepatnya saja, yaitu yang melarang menggunakan la nahiyah untuk si ghaib, untuk pihak ketiga. Adapun cara mengirabnya sama, tinggal dilihat belakangnya saja. Kalau ada harokatnya seperti ini, berarti yang dibuang adalah huruf ilat. Kalau tidak, berarti ya jazm sukun. La yattakhid, ini aslinya la yattakhid, kemudian diharokati karena ketemu dengan dua sukun juga. Aslinya la yattakhid, janganlah dia mengambil. Baik. Berarti sudah selesai penjelasan dari muallif rahimahullahu taala tentang la nahiyah. Kemudian di sini ada penjelasan penting dari muallif, al-farqu baina la an-nahiyati wa la an-nafiyati. Perbedaan antara la an-nahiyah. Jadi cara membaca an-nahiyah di sini, cara membaca apakah dia an-nahiyatu, an-nahiyata, an-nahiyati, kita lihat mahal i'rabnya di sini dia apa? Mahal i'rabnya. Kalau setelah baina, berarti kan kata setelah baina itu mudhaf ilaih. Kalau dia mudhaf ilaih berarti majrur, tetapi karena la di sini mabni, dia tidak bisa majrur. Sehingga lihat posisi huruf yang mabni di sini, apakah status i'rabnya apa? Kalau setelah baina berarti baina mudhaf, kemudian la mudhaf ilaih. Maka an-nahiyah sebagai naat dia harusnya dibaca kasrah. Seperti juga yang ini. Perbedaan antara la nahiyah dan la nafiyah. Nahiyah itu untuk melarang, janganlah. Kalau la nafiyah artinya menafikan tidak, menafikan perbuatan. Muhammad tidak minum. Muhammadun la yashrabu. Muhammad, janganlah kamu minum. La tashrab. Muhammad la tashrab. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama an-nahiyah, perbedaannya
Kita baca nahiya dulu. Taib. Al-kalamu ma'aha talabun. Kalam, konteks kalimat yang bersama la nahiya ini adalah tuntutan. Janganlah. Tapi bukan tuntutan untuk berbuat. Tuntutan untuk menahan diri. Janganlah kamu keluar. Kalau la nafiyah itu al-kalamu ma'aha ikhbar. Kalam yang disertai la nafiyah itu hanya pengkhabaran, mengkhabarkan. Seperti tadi, Muhammadun la yashrabu. Muhammad tidak minum. Yani kita mengkhabarkan atau kita dikhabarkan bahwa Muhammad tidak minum. Di situ tidak ada larangan. Kemudian yang kedua, la tadkhulu illa 'alal fi'lil mudhari'i. Kalau la nahiyah itu dia tidak masuk, tadkhulu di sini hiya. Hiya di sini maksudnya la. Dia tidak masuk kecuali kepada fi'il mudhari, inilah nahiyah. Karena fungsinya dia menjazmkan, dan yang jazm, yang bisa dijazm itu hanya fi'il mudhari. Sedangkan la nafiyah itu tadkhulu 'alal mudhari'i wal ismi. Dia bisa masuk kepada fi'il mudhari dan bisa masuk juga kepada isim. Bisa masuk juga kepada isim. Seumpama kita mengatakan la rojula, tidak ada laki-laki. Ini kita mengkhabarkan nggak ada laki-laki. La rojula fil baiti, nggak ada laki-laki di dalam rumah. Itu kan menafikan, bukan melarang. Kalau melarang isim ya nggak cocok, nggak ada, nggak bisa isim dilarang. La bait, janganlah rumah, tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah tajzimu. Tajzimu di sini fa'ilnya sama, hiya, tajzimu. Dia menjazmkan fi'il mudhari. Fungsinya dia menjazmkan fi'il mudhari. Tetapi kalau la nafiyah masuk kepada fi'il mudhari, la tajzimul fi'lal mudhari'a. Dia tidak menjazmkan fi'il mudhari. Di sini mansub dikarenakan maf'ul bihi, kalau ini dikarenakan dia na'at. Ini perbedaannya. Amthilatun, contohnya kalau la nahiyah, la tashrab waqifan ya Muhammadu. Janganlah engkau minum sambil berdiri wahai Muhammad. Jadi kalau di i'rab, la adalah la an-nahiyah harfu jazmin mabniun ala sukun. Dia huruf jazm yang mabni di atas sukun. Kemudian tashrab adalah fi'il mudhari majzumun yang dijazmkan dengan la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Waqifan di sini adalah hal mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian ya di sini huruf nida, Muhammad di sini mabni. Al-muhim di la tashrabnya. Berarti di sini fungsinya melarang, wahai Muhammad jangan minum sambil berdiri. Adapun yang nafiyah, Muhammadun la yashrabu waqifan. Si Muhammad la yashrabu, dia tidak minum sambil berdiri. Ini mengkhabarkan, kita mengkhabarkan kepada orang lain bahwa Muhammad ketika minum tidak berdiri. Kalau yang pertama larangan. Kemudian yang pertama la tamshi. Nah, di sini majzum, tanda jazmnya adalah menghapus huruf ilat, dan yang dihapus adalah alif. Yang dihapus adalah ya, yang dihapus adalah ya karena harokat kasrohnya. La tamshi musri'an ya Muhammadu. Janganlah engkau berjalan dengan kencang wahai Muhammad, dengan cepat wahai Muhammad. Berarti ini larangan untuk berjalan dengan cepat. Kalau yang la nafiyah itu Muhammadun la yamshi musri'an. Muhammad tidak berjalan dalam keadaan cepat. Kemudian contoh yang ketiga, la takdzibu ya tullabu. Janganlah kalian berdusta wahai para tullab, para santri. At-tullabu la yakdzibuna. Para tullab mereka tidak berdusta. Ini mengkhabarkan para santri mereka tidak berdusta. Kalau dalam ayat ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah. Kalau yang la nafiyah itu ikhbar, wallahu, dan Allah la tidak yuhibbu, dia mencintai al-fasad, kerusakan. Allah tidak mencintai kerusakan, sehingga tidak menjazmkan, hanya ikhbar saja. Kemudian contoh yang kedua adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini jazm. Tanda jazmnya adalah menghapus huruf penyakit yaitu alif. Fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Di sini kemasukan la, tetapi fi'il mudhari'nya itu huruf ilatnya tetap ada karena dia tidak jazm.
Maka di sini jangan dikira dia la nahia tetapi la nafia. Kalau la nahia ini pasti huruf penyakitnya hilang. Sesungguhnya Allah tidak ridho dari orang-orang fasik. La tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui ini. La di sini nafia, karena kalau la nahia nunnya pasti hilang, tanda jazmnya hadfun nun. Tetapi karena nunnya di sini ada, berarti dia marfu bukan majzum fi'il mudhari'nya, sehingga la-nya itu adalah la nafia. Lah inilah perbedaan antara la nahia dan la nafia, semoga bisa dipahami. Berarti sudah 4 huruf dari amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari yang kita pelajari. Berikutnya kita akan mempelajari al-jazmu fi jawabi thalab. Ada fi'il mudhari yang jazm tetapi karena dia sebagai jawab dari permintaan. Bagaimana penjelasannya insyaallah akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Wallahu taala alam bisawab.